Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jawabannya ya. Kalau salah harus dijawab dong. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang fungsi utama dari view, like, comment, subscribe, dan share dalam dunia sosial media. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat video kita kali ini. Selamat datang di channel Jaguar Indonesia. Di sini kamu bisa menemukan berbagai macam tutorial yang bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, ada baiknya buat kamu yang baru mampir di channel ini untuk subscribe dan kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Yuk, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja. Bagi teman-teman yang senang dengan dunia digital, entah itu editing, video editing, office, dan sebagainya, tepat sekali teman-teman masuk ke dalam channel ini. Dan untuk bulan ini, kita akan fokus pembahasan di YouTube nih. Kalau kemarin kan sudah ada CorelDRAW, Photoshop, terus kemudian Office sedikit ya, terus desain ya, sedikit. Bulan ini kita akan bahas tentang YouTube, per-YouTubean, all about YouTube. Siap? Kalau di video sebelumnya saya bahas tentang penyebab utama subscriber tiba-tiba hilang, maka di video kita kali ini tidak kalah menariknya nih. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan cerita dulu. Jadi gini, akhir-akhir ini banyak sekali instansi, sekolah, atau kedinasan yang tiba-tiba langsung dalam tanda kutip melek teknologi, ya, khususnya tentang per-YouTubean. Karena kondisi sekarang adalah kondisi yang pandemi. Nggak boleh ngumpulin massa, sementara kegiatan mereka harus terus berjalan. Salah satu platform yang paling mudah adalah dengan kita menggunakan YouTube ya. Nah, suaranya ayamku itu, ayam jago. Kalau dalam perlombaan biasanya panitia menentukan nih juara 1, 2, 3, terus kemudian juara favorit, ya kan? Juara 1, 2, 3 tergantung juri dong. Yang juara favorit biasanya tergantung dari banyaknya like. Oke, siap. Nah, kemarin ada studi kasus gini. Ada temanku yang katakanlah di salah satu organisasi, terus kemudian cerita ke aku. Saya ikut lomba, anakku ikut lomba. Saya mau nge-share ini linknya biar dapat banyak like, view, tapi ada di grup itu sudah ngomong gini. Saya tuh nggak setuju loh dengan like-likean, terus subscribe dan sebagainya. Kesannya itu jadi pengemis subscribe gitu ya. Dan setelah baca itu, temanku itu, Pak, gimana ya? Aku mau nge-share kok setelah ada komentar kayak gitu, kok ganjel gitu ya. Ya aku bilang gini, sebenarnya itu nggak salah, karena orang awam kan, kita nggak tahu. Orang itu nggak tahu kenapa sih sebenarnya urgensi untuk view, share, like, dan sebagainya apa. Ya udah, biarkan aja. Nah, ini full edukasi. Buat teman-teman yang belum tahu fungsi tadi yang saya sebutkan, view, like, subscribe, sama komen, temukan jawabannya di sini. Pertama, interaksi yang paling tinggi adalah, nanti dulu sebelum masuk itu dulu ya, tingkatannya ini. Pertama, yang paling rendah dulu dong, jangan mau paling tinggi. Yang paling rendah interaksi dengan audiens adalah view. Kenapa? Kita nge-share view, kita nge-share link baik di grup WA atau di status WA atau di Instagram atau di Facebook. Dengan nge-share itu diklik langsung masuk deh view. Oke. Setiap orang bisa masuk view kalau punya linknya. Paham? Makanya ini tingkatannya paling bawah. Terus kemudian yang kedua, setelah view apa? Like. View, like. Kenapa? Karena ini adalah tingkatan kedua. Karena ada effortnya tuh. Dan di YouTube, karena sudah mempertimbangkan ini tingkatannya kedua, ada like, dislike. Ya kan? Ada like, dislike. Dan ini perlu effort dong. Orang bisa nge-like yang secara natural tentunya ya. Yang secara natural orang bisa milih mau like atau dislike. Nah, kalau suka dengan videonya, klik like. Kalau tidak suka, dislike. Oh iya, bagi teman-teman yang senang dengan video ini, like. Oh, enggak apa-apa. Nah, misalnya seperti itu. Dan ini kalau natural perlu effort dan perlu kejujuran. Kalau saya suka like, nggak suka dislike. Oke. Dan yang ketiga, komen.
Saya ulangi, pertama apa tadi? View, setelah view, terus like, ya, terus komen. Urutannya gini. Setelah aku lihat, terus kemudian senang, klik tombol like, terus kemudian senang lagi, mau sharing pendapat, klik di tombol komentar. Oke? Maka ini adalah interaksi yang ketiga, tingkatan ketiga. Ini sudah agak berat nih, yang ketiga. Ya. Terus kemudian kenapa agak berat? Karena itu ngetik loh bro. Ngetik kita mengungkapkan perasaan kita tentang video itu. Kenapa kita senang, kenapa kita tidak senang, kita ungkapkan di situ. Yang ketiga. Yang keempat apa? Kalau bagi yang belum subscribe, terus kemudian subscribe. Perlu diingat bahwa orang mau subscribe dengan senang hati, biasanya ya yang natural ya, bukan yang kamu subscribe ya enggak gitu ya. Yang natural adalah kita lihat videonya, sebelum memutuskan untuk subscribe, terus kemudian kita lihat dulu nih channelnya isinya apa, gitu kan? Terus kemudian kalau isinya bagus, bermanfaat, kita subscribe. Itu alur yang benar. Tapi kalau yang nggak benar, ya udah subscribe aja. Gitu. Ulangi, view, like, komen, subscribe. Dan yang ke tingkatan paling tinggi nih, sebelum masuk ke tingkatan paling tinggi, kenapa orang subscribe? Dengan harapan mereka terupdate dong. Kita buat video seperti ini, terus masuk ke beranda mereka, terus kemudian ditonton, gitu kan? Dan dari segi yang subscribe, itu mereka dapat keuntungan. Nah, tidak ketinggalan berita atau tutorial seperti ini ya. Pastikan kalian sudah subscribe dong. Terus kemudian yang terakhir, interaksi yang paling tinggi adalah share. Saya ulangi, view. Saya ulangi, view. Terus kemudian like, terus kemudian comment, terus kemudian subscribe, dan terakhir share. Kenapa share berada di urutan paling tinggi interaksi audiens dengan konten kreator? Alasannya sederhana. Saat orang menge-share konten, ingat ya, saat orang menge-share konten itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya gini, saya browsing nih di YouTube gitu kan, terus kemudian ada berita tentang, mohon maaf saya sebutkan yang lagi viral kemarin kan, Habib Rizik versus Nikita. Saya nge-share. Ya, berarti dengan kata lain, aku ada maksud dong biar orang mau lihat video itu. Tapi sebelum orang lihat video kita yang mungkin, misalnya saya share di Facebook nih, sebelum orang lihat di Facebook share-sharean kita, orang pasti komentar dong, ya, di beranda kita atau di bawah link kita. Kok nge-share kayak gini sih? Kok nge-share kayak gini? Dan ini sekali lagi tingkatan tertinggi. Dan berikut ya. Dan ini adalah tingkatan tertinggi audiens untuk nge-share kita. Kenapa? Karena dengan secara tidak sengaja dalam alam bawah sadar kita, saat kita nge-share, berarti itu adalah representasi dari kita. Entah itu kita nge-share tutorial, ya kita misal, ini nih, video ini kalian share di beranda kalian. Berarti, orang tahu nih, ternyata kamu lagi belajar YouTube. Gitu kan? Ya kan? Efeknya apa? Pasti banyak yang komen dong. Atau kamu nge-share berita, ternyata di kemudian hoax gitu kan. Efeknya di mana? Di audiens. Makanya share, sekali lagi share adalah tingkatan tertinggi. Dan kalau teman-teman punya konten yang banyak yang nge-share, good job. Nah, terus efeknya buat apa gitu ya? Buat apa gitu? Suruh view, komen, share, dan sebagainya. Salah satunya adalah gini. Dalam YouTube, bagi teman-teman yang belum tahu, subscribe ya. Dari 0 sampai kemudian 100, kemudian 1000, kemudian 10.000, kemudian 100. Di YouTube itu ada rewardnya. Rewardnya itu bukan dalam duit cash. Kamu kalau sudah dapat 1000 subscribe, dapat segini, enggak. Nah, ya. Tapi ada fitur-fitur yang sudah kemudian dibuka. Contohnya adalah saat kita masuk ke 100 subscribe ya, terus kemudian ada user link secara yang custom. Ya, channel kita kan biasanya kan acak-acakan, itu sudah aktif. Terus kemudian masuk di 1000 nanti ada namanya postingan untuk peak time. Terus kemudian lanjut terus dan sebagainya. Maka bagi teman-teman yang jadi admin akun sosial media atau YouTube, instansi atau lembaga,
kalau ditanya sebenarnya subscriber buat apa sih, buat subscribe buat ngapa sih, buat ngapain sih, itu penting banget untuk pengembangan YouTube instansi atau YouTube teman-teman. Karena mudahnya gini, algoritma YouTube itu berkembang terus, programmer YouTube-nya itu terus-terusan ada gitu kan. Nah, mereka akan lebih merekomendasikan konten-konten yang punya kualitas bagus dari segi apapun, audio, video, dan sebagainya. Terus kemudian ditambah dengan subscriber yang banyak. Ya, katakanlah gini, satu konten isinya sama tuh, tapi yang posting, yang satu subscribernya 1 juta, yang satu ini baru 10 gelintir orang. Kira-kira dari YouTube sendiri mau rekomendasikan yang mana? Yang ini kan. Nah, begitu. Jadi, kalau teman-teman, jadi kalau misal ada besok ya teman-teman, tolong di-subscribe dong, tolong di itu, ya udah anggap aja sedekah. Tinggal apa susahnya, coba diklik, di-subscribe, di-like, nggak ada apa-apa kan? Ya kan? Ya udah, anggap aja itu sedekah buat teman-teman kita yang main di YouTube dan biar mereka bisa berkembang. Oke, terima kasih. Dan mohon maaf kalau misal tadi banyak obrolannya, tapi ini berdasarkan pengalaman aja. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lebih menarik, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.